Shalom buat seluruh jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa ada atas kita. Apapun keadaan kita, saudara, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya Allah dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Karena itu, ya biar kita mau terus taruh iman kita kepada Dia dan terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan hidup kami. Bahkan kami tidak ditinggalkan, kami tidak pernah jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu ajar kami bersyukur dalam segala perkara. Katakan bersama pujian ini, apapun keadaanmu malam ini, biar katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Tuhan, amin. Hanya Yesus, amin. Penolong yang setia. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan kami percaya. Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih sanggup. Ya Tuhan, ajar kami bersyukur dalam segala perkara. Saudara bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang berkenan di hatinya atas hidup kita. Bahkan di balik setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Lebih lagi katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, kami percaya Tuhan, amin. Hanya Yesus, Engkau penolong, penolong yang setia. Kami percaya pada pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau tepat pada waktunya, Engkau tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu baru bagi setiap kami yang mau percaya dan berharap. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di dalam hidup ini. Angkat iman-Mu hari ini saudara. Di tengah keadaan yang sulit tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berkatakan dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Lewat pujian ini nyatakan iman kita kepada Tuhan. Tuhan selalu selalu menjaga, selalu menjagaku. Bahkan sehelai dari rambut kami, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Tuhan selalu, Tuhan selalu selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan pelihara kami Tuhan seumur hidup kami. Lebih lagi katakan Tuhan, Kau selalu, Tuhan selalu selalu menjaga kami Tuhan, amin. Menjagaku sehelai dari rambut kami, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan, amin. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan selalu Engkau selalu menjagaku Tuhan, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Kau yang selalu pelihara, Kau yang selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Engkau selalu beserta, Engkau selalu menolong kami umat-Mu Tuhan. Mari angkat iman-Mu, berharap lagi kepada Tuhan, berharap lagi kepadanya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu menolong kami. Kami percaya. Tetaplah berharap, tetaplah percaya saudara. Dia selalu mau menolong saudara dan saya. Dia menjadi pemelihara kita. Katakan lebih lagi, Tuhan Engkau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku.
sehelai dari rambut kami Tuhan. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan. Dan peliharaku seumur, lebih lagi katakan, Tuhan Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku sehelai dari rambut kami, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau yang selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup. Engkau Tuhan yang lebih besar dari masalah dan persoalan kami. Kami percaya Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah terlambat. Engkau pasti sanggup, Engkau sangat mampu Tuhan untuk menyelesaikan segala perkara di hidup kami. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak pernah, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi dengan iman katakan, Tuhan pasti, amin, sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi dengan iman katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia
pasti sanggup menolong kami. Kau Tuhan yang sanggup menopang hidup kami Tuhan. Kau yang selalu mampu lakukan perkara besar di hidup kami. Terima kasih Yesus. Jangan pernah mengecilkan Tuhan di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu. Tuhan pasti sanggup. Mari dengan iman katakan saudara, Dia tidak pernah terlambat untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Dengan iman katakan, Tuhan, Engkau pasti sanggup. Amin. Yes Lord. Percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Mu Tuhannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendiri. Urapi, berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Bahkan setiap kami yang sedang menghadapi pencobaan, persoalan di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara bagi kami di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu ya, dan kita akan sama-sama mendengar kesaksian yang masuk malam hari ini. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Shalom yang ada di Kalimantan Timur. Saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saya mengikuti mesbah doa dari awal, walaupun ya kadang bolong. Awalnya hanya saya saja yang ikut. Suami saya cuek-cuek saja, tidak pernah mau ikut. Tapi saya kalau ada kesempatan selalu saya putar mesbah doa Ibu. Puji Tuhan, tidak tahu bagaimana awalnya. Intinya sekarang suami saya sangat rajin ikut mesbah doa. Walaupun telat, diulang-ulang dari awal Bu. Bahkan banyak khotbah-khotbah Ibu yang sangat memberkati hidup kami. Bahkan kami sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Tetapi jujur saja Bu, puluhan tahun jadi Kristen, namun banyak hal yang benar-benar kami tidak paham. Banyak saudara ya orang yang sudah Kristen tapi tidak paham dengan hal-hal tentang kekristenan. Ya, tapi setelah mendengar khotbah-khotbah dari Ibu, kami baru banyak mengerti. Puji Tuhan saudara ya, saya berdoa biarlah lewat setiap firman yang saya sampaikan ya paradigma kita dibukakan sehingga kita ini bukan hanya menjadi Kristen agamawi, Kristen KTP saja, tapi kita sungguh-sungguh mengalami perubahan dan pertobatan supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bersaksi tentang ya kebaikan Tuhan Bu dalam hidup kami. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami sakit di punggung bagian belakang atas. Susah sekali buat dipakai gerak saja susah Bu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya minta untuk didoakan dan tumpang tangan.
Namun seperti yang Ibu bilang ya, cari Tuhan sendiri, jangan cari-cari pendeta. Puji Tuhan Bu, ya saya mengucap syukur, saya tumpang tangan sendiri, saya berdoa. Walaupun sembuhnya tidak langsung saat itu juga, tetapi puji Tuhan sekarang sakitnya sudah berkurang. Sangat-sangat berkurang banget. Dan saya sudah berjanji apabila Tuhan menyembuhkan maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa Ibu Debbie. Saya juga bersyukur Bu, ya sampai saat ini ya saya masih bergumul untuk kami boleh pindah ke Jakarta karena pekerjaan suami. Kami juga bergumul karena kami sudah menikah 3 tahun tapi belum diberi keturunan. Ya saat ini kami juga memohon bantuan doa dari semua saudara-saudara ya agar kami segera dipercayakan keturunan ilahi, amin. Itu saja kesaksian dari saya Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie sekeluarga di dalam segala hal dan juga dalam pelayanan, amin, amin, amin. Kita berdoa bersama ya untuk Ibu dan Bapak. Ya terus imani dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baru 3 tahun, yang 11 tahun saja Tuhan sanggup berikan. Ya kita semua percaya bahwa pasti Ibu diberikan keturunan ilahi. Tetaplah percaya dan tetaplah berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan kita harapkan. Terima kasih Ibu ya dari Kalimantan Timur yang sudah mengirimkan kesaksian. Baik, kita akan ya segera masuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah membaca tentang ya bagaimana peraturan-peraturan yang Tuhan buat ya bagi sesama manusia ya, hak-hak manusia. Bagaimana kita sudah membaca Tuhan berkata jangan menyebarkan kabar bohong ya, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar ya. Sudah diatur semuanya saudara ya, kita harus membela perkara orang-orang asing, orang benar. Bahkan Tuhan juga sudah berkata ya, kamu harus berawas-awas, kemarin kita sudah baca, jangan sampai kamu menyebut nama Allah lain. Jangan kamu memanggil nama Allah lain selain nama Tuhan saja. Ya jangan nama Allah lain itu kedengaran dari mulutmu kata Tuhan. Ya kita harus benar-benar menaruh iman dan percaya kita hanya kepada Tuhan saja dan jangan ada Allah lain. Iya kita masuk hari ini sudah di Keluaran pasal 23 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata di sana, peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Ayat yang ke-14 ya 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Ayat 15, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini, kita sebenarnya dulu sudah pelajari ini tentang hari raya roti tidak beragi. 7 hari mereka harus makan roti yang tidak beragi ya, ketika mereka disuruh memperingati bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya Tuhan berkata di sana ya sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, yaitu pada bulan Abib saudara, di sana dikatakan. Ya pada bulan Abib mereka harus memperingati bagaimana mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir ya. Tuhan berkata itu harus diperingati. Jadi tidak boleh makan roti yang beragi, tetapi mereka harus makan roti yang tidak beragi. Itu bicara tentang kemurnian. Dan ya Tuhan berkata sebab dalam bulan itulah engkau menghadap ke hadiratku. Dalam bulan itulah engkau kubawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya jadi Tuhan memperingatkan kita saudara, kalau kita datang ke hadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa. Ya kita harus membawa persembahan kepada Tuhan.
Entah itu persembahan pujian, ya persembahan apapun yang harus saudara bawa. Ya artinya dengan tangan hampa juga ya kita diingatkan untuk mari ya kita harus belajar menabur. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan ya kita harus membawa sesuatu untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Ya di rumah Tuhan ya jangan ada orang menghadap ke hadiratku dengan tangan yang hampa. Ya, jadi untuk kita belajar memberi bagi Tuhan itu memang saudara ya, Tuhan tidak melihat jumlahnya tetapi sikap hati kita ya, belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ayat yang ke-16, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orang, ya ayat 17, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Allah, Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ya, kita melihat saudara aturan-aturan yang Tuhan buat bagi bangsa itu. Intinya bangsa ini diajar untuk menabur, memberi. Ketika mereka menuai, mereka panen, mengambil hasil panen, itu mereka harus belajar untuk mempersembahkan dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Iya, banyak yang bertanya kepada saya, Bu, apakah menabur itu harus? Apakah perpuluhan itu harus? Ya, saudara, sebenarnya itu adalah bagian dari latihan iman kita supaya kita ini tidak menjadi orang tamak. Ya, dan Tuhan bilang ujilah, maka Tuhan pasti akan memberkati setiap orang yang mau belajar untuk menabur. Bangsa ini diperingatkan Tuhan. Ya, 3 kali setahun mereka harus menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa, tapi harus membawa ya hasil yang terbaik dari segala yang mereka panen, saudara ya. Ayat 20, janji dan teguran kepada Israel. Ayat 20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ya, Tuhan berkata saudara, Tuhan mengirim malaikat ya untuk menyertai orang Israel. Kemanapun mereka pergi, ya Tuhan berkata, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tuhan bukan hanya Tuhan yang memanggil mereka telah menyediakan tempat, tetapi Dia bertanggung jawab. Tuhan mengirim malaikat berjalan di depan bangsa itu untuk menuntun mereka masuk ke tempat yang sudah Tuhan sediakan. Saudara, percayalah di dalam hidup kita pun Tuhan punya rencana atas kehidupan kita semua. Tuhan punya rencana atas kehidupan keluarga kita. Bagi anak-anak muda, Tuhan punya rencana atas masa mudamu. Jodoh yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Tetapi jangan engkau melangkah dengan kekuatan dan hikmatmu sendiri. Mintalah tuntunan Tuhan ya. Karena Tuhan selalu menyediakan tuntunannya. Ya, bangsa Israel dituntun oleh malaikat untuk masuk ke tanah yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah memberikan kepada kita rencana yang mulia, kehendaknya yang mulia. Dan karena itu Dia juga menjadi Allah yang bertanggung jawab untuk membawa dan menuntun kita kepada rencananya itu. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, saudara. Ya, siapakah malaikat ini yang berjalan bersama dengan orang Israel, saudara ya? Kemungkinan besar malaikat ini adalah perwujudan dari penyertaan Allah ya. Allah tidak hadir dalam diri ya manusia secara pada umumnya, tetapi Tuhan memakai malaikatnya ya. Dengan cara ini malaikat-malaikat itu adalah utusan Allah yang diciptakan oleh Allah ya. Dikatakan saudara, Allah itu memilih ya untuk memperkenalkan dirinya dengan cara khusus ya, untuk suatu tujuan khusus kepada manusia. Ya, jadi penyertaan malaikat itu sama dengan penyertaan Allah, saudara. Allah berada di dalam diri ya setiap kita, saudara. Dia mengirim dan mengutus malaikatnya. Itu malaikat ditugaskan sepenuhnya untuk melakukan hanya kehendak Tuhan.
Ya, seperti halnya Tuhan memberikan kepada bangsa itu tiang awan dan tiang api. Ya, itu juga adalah salah satu penyertaan Tuhan bagi bangsa itu. Dan kita harus mengerti bahwa ya salah satu sifat Allah yang sangat luar biasa itu adalah Dia adalah Allah yang menyertai. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, ketika kita sungguh-sungguh hidup menjadi hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Bukan pendeta. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Maka penyertaan Tuhan itu ada atas setiap saudara dan saya. Ya, dikatakan di sana saudara, ya Tuhan itu memberi malaikatnya kepada bangsa itu. Dia menyediakan untuk menuntun mereka ke satu tanah tempat yang sudah Tuhan sediakan. 21, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia, ada dalam malaikat itu. Tuhan berpesan, jangan sekali-kali engkau membantah dia, turuti apa yang dia suruh, karena itu perkataannya malaikat itu sama juga dengan perkataan Allah sendiri. Karena Tuhan berkata di sana, ya semua perkataanku itu ada di dalam malaikat itu saudara. Sebab namaku ada di dalam malaikat itu. Jadi malaikat itu adalah lambang dan tanda dari penyertaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Makanya saudara, firman Tuhan tuh berkata, kita ini tidak perlu susah-susah balas dendam sama orang. Ya cukup kita ini hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan berkata, musuh-musuhmu itu akan aku taklukkan di bawah kakiku. Bayangkan ayat ini berkata, yang terpenting adalah apa Tuhan bilang ayat 22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, perkataan malaikat itu, yaitu perkataan firman Tuhan, maka aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan lawanmu. Artinya apa? Tuhan akan menjadi benteng kita, Tuhan akan menjadi pembela kita. Tidak perlu kita balas dendam kepada orang yang membenci kita, nggak perlu kita ya kepahitan atau mau balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Saat kita taat kepada Tuhan, ya maka orang itu akan berurusan dengan Tuhan saudara. Makanya dulu saya mengalami orang berusaha menjatuhkan saya, memfitnah saya, mencoba menghancurkan pelayanan saya. Ketika saya mendengar orang cerita, Bu, ya dia berkata tentang ibu gini-gini, saya cuma bilang begini. Ya saya ini melayani Tuhan, ya kalau Tuhan angkat saya seperti ini itu berarti kan itu tangan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ingin menjatuhkan saya, berarti dia berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan saya. Mari kita punya pemahaman yang begitu saudara. Nggak usah menggubris orang yang kepahitan sama kita. Tuhan bilang loh, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan firman Tuhan, maka musuhmu akan menjadi musuhku kata Tuhan. Wow, Tuhan bilang orang yang melawan engkau akan melawan Tuhan, sama saja. Jadi orang-orang disertai Tuhan, orang-orang hidup takut akan Tuhan, ya. Ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, ya Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Bukan bagian kita kepahitan, menyumpahi mereka, tidak usah saudara. Ya sebaliknya kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Lalu dikatakan ayat 23, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ya sekalipun bangsa ini melewati negeri musuh-musuh mereka, yaitu siapa? Orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Tapi Tuhan bilang, aku yang akan melenyapkan mereka. Sebab malaikat Tuhan berjalan di depan orang yang diurapinya saudara. Jadi bagian kita taat terus kepada Tuhan. Ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukkan sama sekali. Ya Tuhan bilang jangan tiru semua kejahatan yang mereka buat. Bagian kita terus berjalan dalam kebenaran. Jangan meniru yang jahat. Jangan meniru sesuatu yang buruk. Tapi biar kita mau terus melakukan firman. Ayat 25.
Ya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti kebenaran, maka Tuhan berjanji, ya kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak main-main menjaga hidup dalam kekudusan, maka Tuhan berjanji apa? Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, ini adalah satu janji Tuhan, saudara. Bila kita berada di dalam perlindungan Tuhan, saudara, ya, Allah memperingatkan untuk kita ini, ya, ingat ada upah, ya, yang akan menyertai hidup kita, dan ada kemenangan yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, firman Tuhan. Kengerian terhadap aku akan kukirim mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Ya, lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ayat 30, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu, sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. 31, aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Tiberau sampai laut Filistin, dan di padang gurun sampai ke sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. 32, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Tuhan luar biasa melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu saudara, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Mari kita tunjukkan lebih lagi, ya, bahwa ya, mentaati Allah itu lebih penting daripada kita menyesuaikan diri dengan gaya hidup, ya, orang-orang tidak bertobat di sekeliling kita. Jangan berkompromi, ya, jangan melakukan, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, bahkan saudara, ya, Tuhan itu sanggup, ya, menyelesaikan segala perkara, tapi seringkali Tuhan menunda. Ya, seringkali tidak semua solusi dari Allah itu datang seketika itu juga. Penundaan pun, ya, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Seperti kita baca hari ini, Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan sama sekali langsung orang-orang itu, tapi sedikit demi sedikit, supaya engkau tidak sepi di situ, nggak ada orang sama sekali. Tapi ya pelan-pelan aku akan, ya, membalaskan murkaku kepada mereka, sehingga engkau akan berkembang biak, sampai engkau akhirnya dan seluruh keturunanmu akan memiliki negeri itu, saudara. Ya, ingat, Tuhan membenci kejahatan, tapi Tuhan mencintai kebenaran. Dan Allah terus memperingatkan bangsa itu untuk menghindari agama palsu. Ya, dan Allah-Allah yang palsu. Di Mesir mereka telah dikelilingi oleh berbagai dewa dan tukang-tukang sihir. Namun dengan meninggalkan negeri itu bukan berarti mereka akan bebas dari pengaruh agama kafir. Ya, dan tanah Kanaan juga sama, dipenuhi oleh, ya, penyembahan berhala. Namun Tuhan mengetahui bahwa umatnya membutuhkan kekuatan dari Tuhan, sebab itu Tuhan melenyapkan semua berhala-berhala itu. Saudara, saya percaya kita mendapat banyak pelajaran malam ini dari firman ini. Biarlah hidup kita mau terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami hidup mengiring Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahkan Engkau akan menghalau musuh-musuh kami. Karena itu kami tidak perlu dendam atau sakit hati kepada orang yang berbuat jahat kepada kami, sebab orang yang takut akan Tuhan
maka Tuhan sendiri akan menghalau musuh-musuh mereka. Terima kasih Bapa, teguhkan setiap kami untuk terus mengandalkan Engkau berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga. Biarlah terus menjadi imam yang benar, suami-suami, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup takut Tuhan. Kami bawa seluruh keluarga kami untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan, berjalan di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau juga terus memberkati untuk setiap mereka Bapa yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Jamah dan lawat, sembuhkan Tuhan, terutama secara jiwa. Kami berdoa tidak ada seorang pun yang sakit jiwanya, entah karena amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kecewa terhadap Tuhan. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kesembuhan jiwa mendatangkan kesembuhan fisik. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan ilahi terjadi. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Kalau sakit ini karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan. Segala roh-roh yang tidak berkenan dari hidup kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, yang terikat dengan segala macam dosa, segala macam ikatan-ikatan, narkoba, obat penenang, obat tidur, kami tolak dalam nama Yesus. Lepaskan setiap mereka yang terikat dengan kekecewaan, sakit hati, kepahitan, amarah, dendam. Kami buang semua itu dalam nama Yesus. Mampukan kami hidup dalam kekudusan dan perkenanan-Mu. Jauhkan dari segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kami tolak dan hancurkan itu di dalam nama Yesus. Berikan kami kerendahan hati untuk selalu hidup mengikuti jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Kami menyembah kepada Allah Israel, Tuhan yang hidup dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap mereka Tuhan yang bergumul untuk punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup. Engkau yang pulihkan Bapa kalau ada masalah-masalah. Kami tolak roh kemandulan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga semua yang sedang bergumul Tuhan dengan mungkin masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan juga membuka jalan yang terbaik. Berkati setiap mereka Tuhan hari-hari ini yang berkekurangan, Engkau cukupi. Kami berdoa mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati Indonesia Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati bangsa ini. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh instansi yang ada di Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan lindungi dan jagai senantiasa. Untuk bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Seluruh rakyatnya boleh bertobat dari dosa-dosa dan kembali kepada Tuhan. Miliki rasa takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada atas Indonesia. Segala niat-niat jahat orang yang coba meruntuhkan bangsa ini, yang coba membangun kedaulatan yang lain di atas bangsa, kami tolak dalam nama Yesus. Menjelang pemilu 2024 Tuhan beserta. Biarlah yang terbaik yang Tuhan kerjakan dan pemimpin yang benar-benar yang Tuhan pilih atas Indonesia. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan berkati, Engkau sertai Tuhan. Bahkan negara-negara yang sedang bertikai, Tuhan tolong. Biarlah ada kedamaian, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.